Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Gusin, saya dari kelas MA23C01 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi seleksi dan penempatan. Oke. Yang pertama ada materi seleksi karyawan. Apa sih seleksi karyawan itu? Dan tujuannya itu buat apa sih biasanya ya? Oke, baik. Di sini saya jelaskan mengenai seleksi karyawan ini adalah untuk bisa mendapatkan karyawan yang qualified, organisasi atau perusahaan harus menggunakan cara ketika proses perekrutan. Setelah proses penarikan sumber daya manusia sebagai calon karyawan selesai, maka proses selanjutnya adalah proses seleksi dan penempatan terhadap calon karyawan tersebut. Untuk memperoleh hasil seleksi yang tepat, perlu mempertimbangkan tiga masukan penting, yakni analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, dan penarikan. Selanjutnya, itu ada dasar seleksi. Dasar seleksi itu mencakup apa aja sih? Yang pertama, kebijaksanaan perburuhan pemerintah, misalnya seleksi usia nih. Gak boleh adanya diskriminasi kulit, agama, dan suku bangsa. Yang kedua ada job specification. Prinsipnya itu adalah the right man on the right place and the right man behind the right gun. Yang ketiga ini ada ekonomis rasional, yaitu mencakup biaya, waktu, dan pikiran yang dimanfaatkan secara efektif, sehingga hasil efektif dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ini ada etika sosial. Jadi etika sosial ini memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat, serta hukum yang berlaku di negara bersangkutan. Oke, yang ketiga, tujuan seleksi itu apa aja sih? Nah, salah satunya nih adalah untuk mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial. Selanjutnya ada mendapatkan karyawan yang jujur dan berdisiplin. Dan untuk mendapatkan karyawan yang cakap dengan pendapatan yang tepat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perburuhan, dan banyak lainnya. Jadi teman-teman bisa dibaca aja semuanya, karena di sini sudah terpampang jelas untuk tujuan seleksi. Oke, baik. Selanjutnya ini ada metode penetapan jumlah karyawan. Nah, metode penetapan jumlah karyawan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode non-ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Metode ini akan mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian. Unsur-unsur yang diseleksi ini meliputi surat lamaran bermateri atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung, penampilan dan keadaan fisik pelamar, keturunan dari pelamar yang bersangkutan, dan yang terakhir adalah tulisan pelamar. Oke, selanjutnya ini ada metode ilmiah yang kedua ini. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang akan diterima betul-betul atas perhitungan dan analisis beban kerja serta standar prestasi kerja. Analisis beban kerja adalah penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Seleksi ini didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu, antara lain metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, dan berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, serta berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Kualifikasi seleksi itu apa aja sih? Dan kualifikasi seleksi ini ada 14 kriteria. Yang pertama ini mencakup umur, yang kedua ada keahlian, yang ketiga kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Oke, langkah-langkah seleksi sebelum karyawan, melakukan penempatan ini, yang pertama ini ada seleksi kan. Nah, seleksi ini mencakup apa aja sih? Seleksi ini, langkah-langkahnya ini mencakup, yang pertama ada seleksi surat-surat lamaran, yang kedua ada pengisian belangko lamaran, yang ketiga pemeriksaan referensi jika memang calon pelamar tersebut ini, memakai referensi atau ada referensinya.
Oke, terus yang keempat ini ada wawancara pendahuluan, mungkin seperti interview atau yang kita sebut biasanya kalau di PT itu induction training ya. Dan selanjutnya ini ada tes penerimaan. Oke, jenis-jenis tes penerimaan yang pertama ini ada tes psikologis. Tes psikologis ini ada beberapa yang terdiri dari 5 tes. Jadi tes psikologis ini adalah peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat, kecerdasan, keinginan berprestasi. Yaitu yang pertama ada tes kecerdasan atau intelligence test. Tes ini menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Yang kedua ada tes kepribadian atau personality test, yaitu mencakup kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga ada tes bakat atau aptitude test, yaitu kemampuan potensial yang dapat dikembangkan. Yang keempat ini ada tes minat atau interest test, yaitu mengukur antusiasme terhadap sesuatu jenis pekerjaan. Dan yang terakhir ada tes prestasi atau achievement test, yaitu mengukur kemampuan pelamar sekarang. Dan selanjutnya ini ada tes pengetahuan atau knowledge test, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir ini ada performance test, yaitu mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dipegang. Misalnya tes mengetik bagi calon pengetik. Tingkat-tingkat seleksi. Oke, jadi di sini tuh ada materi mengenai tingkat-tingkat seleksi. Tingkat-tingkat seleksi ini terbagi menjadi 3 ya. Oke, yang pertama ini ada seleksi tingkat pertama. Seleksi tingkat pertama ini meliputi, semua prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima. Yang kedua, ini ada seleksi tingkat kedua, yaitu dilakukan pada calon karyawan yang status masa percobaan, dan seleksi tingkat kedua ini lamanya 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Jadi biasanya ini sebelum karyawan mendapatkan, kontrak atau yang disebut PKWT, biasanya ini, seleksi kedua ini ada masa percobaan sebelum dia diangkat ke PKWT atau PKWTT. Entah tergantung dari pihak perusahaan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan bahkan setahun ya. Oke, yang terakhir ini ada seleksi tingkat ketiga. Adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap, serta haknya akan diterima sepenuhnya. Oke, baik. Jadi sebelum karyawan ini diangkat PKWTT, itu biasanya ada emang prajabatan atau memang kerjaan dia bagus nih, kinerja dia bagus dan atau mungkin si karyawan ini dipromosikan oleh atasan untuk diangkat menjadi karyawan tetap atau, sesuai dengan, posisi yang, sedang dilakukannya. Atau memang jika memang tidak, PKWTT, biasanya ini dipromosikan untuk naik ke jabatan selanjutnya atau naik tingkat tingkat grade atau naik grade ya kita sebut. Oke, mungkin itu saja, materi-materi dari saya. Semoga materi apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye.